ya? Operasinya masih lama? Mungkin lama, Pak, karena operasinya baru saja dimulai. Begini, suster. Sekarang saya mau pergi dulu. Sebentar saya balik lagi. Jadi tolong sampaikan sama dokter Hari saya kemari. Baik, Pak. Silakan. Terima kasih, suster. Iya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Dokter Hari? Dokter hari ini sedang di ruang operasi, Bu. Ini dari mana? Ini Ira, kakaknya. Ini dengan siapa ya? Saya karyawati di rumah sakit ini. Ada yang bisa saya bantu? Nanti saya sampaikan ke Dokter Hari. Saya tadi telepon ke handphonenya tapi tidak aktif. Tolong dicatat ya. Iya, Bu, sebentar. Tolong bilang sama Dokter Hari, nanti jam 2 siang, ibu dan kakaknya menunggu di restoran yang biasa. Di mana, Bu? Di mana restorannya? Iya. Iya, ada lagi, Bu? Jangan lupa ya, tolong sampaikan pesan saya ke Dokter Hari. Iya, terima kasih. Siapa, Ra? Perasaan aku kenal suaranya. Siapa ya? Ah, udah nggak usah ngurusin telepon. Mama mau nanya, ada apa sih kamu kok ngundang Mama sama Hari makan di luar? Proyek kamu berhasil ya? Bukan proyek yang itu, Mah, tapi proyek yang lebih besar. Proyek menjodohkan Hari. Mama masih ingat kan cewek yang kemarin aku ceritain itu? Nah, Mama dan Hari akan aku ajak ketemu dia siang ini. Udah sana Gi, Mama ganti baju. Ntar lagi kita berangkat. Sekarang nih? Iya. Oke, tunggu ya. Tidak. Uangnya tidak akan saya kasih pada kamu sekarang. Sebelum saya benar-benar yakin si Bobby itu sudah mati atau belum. Benar, Bu. Dia pasti sudah mati. Di jalanan teman saya itu telah mendorong dia pada saat mobil lewat dengan kencang. Saya yakin dia pasti mati di tempat. Sudahlah, Bu. Percaya sama saya. Berikan uang itu pada saya. Sebab kami akan meninggalkan kota ini dengan cepat sebelum polisi mencari-cari kami. Kembalikan alamat Bobby pada saya. Ini, Bu. Tolong berikan uang itu pada kami, Bu. Uangnya ada pada tante saya. Nanti begitu tante saya pulang, saya akan antarkan uang itu ke kamu. Tapi sebelum itu, saya akan mencek lebih dahulu apakah si Bobby keparat itu sudah benar-benar mati atau masih hidup. Pak, numpang tanya ya. Jalan Simpruk 2 nomor 14 di mana ya? Aduh, saya nggak tahu ya, sebab saya bukan orang sini. Bu,
numpang tanya ya. Iya. Jalan Simpruk 2 nomor 14 di mana ya? Oh, Mbak tanya aja ke depan. Oh iya. Iya. Kemana kamu? Lepaskan! Enggak, saya nggak akan lepaskan sebelum kamu kasih tahu di mana alamatnya Dandi. Saya nggak tahu, lepaskan! Kalau kamu nggak mau kasih tahu, saya akan bawa kamu ke kantor polisi. Ayo! Lepas! Ayo! Ayo! Lepas! Kurang ajar! Lepaskan saya! Lepas! Lepaskan! Ya, saya akan lepaskan sebelum kamu masuk penjara. Hah? Lepas! Ada apa tuh? Lepaskan! Tolong! 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 Apa nih? Dia orang jahat, Pak. Bapak itu orang jahat. Apa ini? Terbang orang jahat. Kenapa dia? Kenapa Pak? Ada orang jahat. Ada apa ini? Anita! Apa? Mau kemana? Kamu tahu dari mana saya di sini? Kebetulan saya datang ke sini dan tadi saya ingat kamu. Dan saya memang lagi cari-cari kamu. Tapi kamu jangan GR saya ngomong itu. Jadi kamu masih percaya bahwa... Den, tadi saya bilang apa? Jangan gara-gara saya ngomong saya lagi cari-cari kamu jadi GR. Apa yang kamu bilang dan akan kamu bilang ke saya itu sama sekali nggak ada yang bisa dipercaya, Den. Ya terus kamu ngapain ke sini? Saya cuma mau menyampaikan kecewaan saya atas semua ulah busuk kamu. Busuk? Siapa yang busuk? Kamu nggak usah sok suci deh, Den. Kamu sengaja deketin anak bos kamu supaya kamu bisa mendapatkan semua fasilitas ini. Dan begitu kamu sudah dapat, kamu sengaja memfitnah papa saya supaya kamu bisa memecat papa saya. Iya kan? Dan jangan kira saya nggak tahu kalau kamu mencoba untuk membunuh papa saya. Membunuh papa kamu? Mit, kamu nih ngomong apa sih? Saya cuma mau bilang, kalau kamu tuh cuma matre. Dan sama sekali nggak punya rasa peri kemanusiaan. Mit! Mas! Saya minta bil saya ya. Berapa, Mbak? Oh, nggak ada. Mita? Kenalkan, ini ibu saya. Halo, Mita. Erika. Mit, kamu mau kemana? Kamu pikir Mbak nggak datang ya? Mbak, mendingan kita cari tempat lain aja ya. Ya, adik Mbak udah di jalan mau ke sini. Kita pindah restoran nggak apa-apa deh, tapi kita tunggu dia sebentar ya. Iya deh. Saya ke toilet dulu ya, Mbak ya. Baik, nanti Mbak tunggu di sana. Iya, iya. Mah, kita duduk di sana aja yuk. Ayo.
Halo, Tria. Aduh, untung aja kamu telepon, aku lagi kebingungan nih. Kamu lagi ada di mana? Kok kamu nanya sih? Kamu lupa ya? Kamu minta saya ada di mana? Kamu di mana sih sekarang? Ya ampun, kamu udah nyampe. Aduh, sorry banget, sumpah sorry banget. Ban mobil aku tuh kempes, jadi aku nggak bisa kemana-mana. Kamu bisa kesini nggak? Kamu sekarang di mana? Di Jalan Jamblang di daerah Permata Hijau. Kamu kesini aja ya, please. Ya udah, saya ke situ deh. Kamu tunggu aja, ya. Ya. Den, apa kabar? Halo, Dok. Baik. Kamu ngapain kesini? Saya tadi habis ketemu orang di dalam. Apa urusannya beres semua? Alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Papanya Mita kerja di mana? Saya nggak tahu, Mbak. Kok nggak tahu? Jadi sejak Papa pisah sama Mama, Papa jadi nggak megang lagi perusahaan milik almarhum Opa. Jadi sekarang yang pegang perusahaan itu siapa? Ya otomatis sih Mama ya Tante. Cuman Mama kan nggak mungkin full time. Jadi Mama percayain semuanya tuh ke direktur operasional. Jadi Mama datang ke kantor tuh juga cuma sekali-sekali aja. Ma, sorry Ma, hari datang telat. Sebenarnya ada acara apa sih, Ma? Mbak lagi dapat proyek yang baru. Mit, kenalkan ini Hari, adiknya Mbak. Halo, Mita. Hari. Mbak dan Mita sudah terlebih dahulu janjian untuk makan siang bareng. Makanya Mbak pikir nggak ada salahnya kalau diundang juga. Gimana, Mit? Jadi kita pindah tempat? Boleh. Tadinya Mbak pikir kita akan makan di sini, tapi kelihatan tempatnya kurang enak. Jadi kita pindah restoran aja. Oke. Ayo. Ya. Yuk, Ma. Tante kan sudah bilang, jangan cari penyakit. Ngapain juga kamu kesana? Tante, saya itu cuma mau membuktikan apakah si Bobby itu masih hidup atau memang sudah dibereskan sama orang suruhan Tante. Karena orang suruhan Tante itu tadi datang ke sini dan meminta uang pada saya. Bagus saya nggak kasih. Karena Bobby itu ternyata masih hidup. Untung aja kamu lolos. Sekarang kita harus siap-siap menghadapi masalah baru. Kita harus lakukan sesuatu karena si Bobby brengsek itu selalu aja mengganggu ketenangan kita. Kemarin saya banyak urusan. Saya pikir setelah kamu memeras uang Mia, semua urusan jadi beres. Nggak taunya coba. Saya sudah berusaha, Om. Tapi saya nggak mungkin maksain Mita supaya cinta sama saya. Lagian, Mita nggak bisa ngelupain mantan cowoknya, Om. Memangnya dia cerita apa tentang mantan cowoknya itu, hah? Ya, dia nggak cerita apa-apa sih. Tapi waktu ada pasangan yang bicarain tentang pernikahan, dia nangis. Alah, kamu ini kan masih muda. Jangan langsung menyerah begitu dong. Iya kan? Mungkin dia menangis karena ya dia ingin dilamar sama kamu. Tadinya saya berpikir begitu, Om. Tapi waktu saya ngajakin dia nikah, dia malah melototin saya. Ya sudah. Ada yang saya bisa bantu? Oh, ada. Lain kali kalau kamu pengen produksi anak, tolong jangan yang dongol macam dia. Permisi. Aduh, Pak. Kok masalahnya jadi ruwet begini sih? Tenang. Biar Papa yang atur, oke? Atur gimana? Mitanya juga nggak suka sama saya. Hei, sejak kapan anak Papa ini suka putus asa? Kamu itu tidak boleh putus asa. Kenapa? Karena kita akan kehilangan pohon duit. Ngerti? Nah, serahkan sama Papa, oke? Oke, Pak. Masuk. Gimana makan siangnya, Dok? Ya, biasa aja.
Ada yang ulang tahun ya? Kakak sama mama saya merekayasa pertemuan saya dengan cewek pilihan mereka. Pasti pilihan mereka adalah pilihan yang terbaik. Seperti apa, Dok? Ya, lumayan. Ya, bagus. Ya sudah, dokter, tunggu apa lagi? Menunggu sampai kamu menikah. Setidaknya kamu rujuk kembali dengan mantan suami kamu. Kalau itu belum terjadi, saya belum mau menikah. Maafkan saya Sesmia mengganggu suasana santainya. Oh, tidak apa-apa, silakan. Ini Ses, uang yang dipinjam oleh Ferdi saya kembali. Tidak, saya tidak pernah meminjamkan uang sama Ferdinand. Saya memang memberikan uang sama Ferdinand, tapi untuk tidak kembalikan lagi, Pak. Terima kasih, Ses. Nggak apa-apa, saya ikhlas kok. Ada apa lagi dengan Ferdinand? Saya nggak tahu lagi Ses harus bagaimana. Sangat sulit menghadapi Ferdinand sekarang ini karena dia tidak bisa melupakan pacarnya yang sudah jelas-jelas meninggalkan dia, Ses. Ya mungkin satu-satunya cara agar Ferdinand bisa lupa sama bekas pacarnya itu menikahkan Ferdinand dengan gadis lain. Gadis lain maksud Ses. Tapi sekarang ini sudah sangat susah mencari gadis yang punya arah yang benar, Ses. Saya sebenarnya mencari seorang gadis yang sekaligus bisa jadi mantu saya dan juga bisa membantu bisnis saya nanti kalau sudah pensiun. Sedangkan Ferdi sendiri, saya belum bisa percaya Ses untuk menjalankan bisnis saya. Dia itu orangnya sangat boros. Uang sepertinya kayak minyak lagi di tangan gitu. Seenaknya saja. Jadi bagaimana kalau kita jodohkan dengan Mita? Pak Andre, apa kabar Pak? Baik. Silakan. Terima kasih. Ya, sorry. Iya, terus terang, kami juga punya masalah yang sama dengan Mita. Ya, Mita itu juga dikhianati oleh mantan pacarnya. Sesmia, saya sangat senang sekali kalau Mita bisa jadi menantu saya. Saya akan paksa Ferdi untuk kawin dengan Mita. Jangan dulu, Pak. Biar saya bicara dulu sama Mita. Ya, karena biar perempuan, tetapi kepala Mita itu 7 kali lebih keras daripada laki-laki. Iya, sebentar. Selamat sore. Selamat sore. Saya Hadinata yang tadi telepon Anda. Oh iya, saya Indah, Om. Kenalkan, ini istri saya. Hesti. Indah, Tante. Saya akan masuk, Tante, Om. Ya, terima kasih. Bagaimana? Betah di sini?
Betah sekali, Tante. Mungkin ada hal-hal yang kurang di rumah ini. Enggak, Om. Terima kasih banyak. Silakan dulu, Tante. Om. Terima kasih. Ri, gimana pendapat kamu tentang cewek yang tadi? Ya lumayan. Kelihatannya orangnya baik dan cantik. Hari, duduk sini sebentar. Mama mau ngomong. Iya, Ma. Ada apa sih, Ma? Gimana kesan kamu ke Mita tadi? Kamu suka nggak? Apa Hari harus jawab sekarang? Oh, iya dong. Masa jawabnya nanti? Ya nggak, Ma? Iya. Loh, kok jadi pada penasaran semua sih? Ya namanya juga baru ketemu sekali. Kita lihat aja nanti. Ma, Hari mau cari berkas dulu ya. Ya. Terus gimana dong, Ma? Sebenarnya ini di luar kebiasaan kita. Kalau pihak keluarga wanita datang menemui pihak keluarga laki-laki. Apalagi tentang perjodohan. Denny sudah banyak cerita kalau dia hanya berdua dengan Anda. Tidak ada kerabat lain. Sebenarnya kami masih mempunyai ibu, Om. Tapi sampai sekarang kami nggak tahu ada di mana. Saya sudah mendengar dari Tria. Makanya sebagai orang tua, kami pikir sebaiknya kami ke sini. Denny pernah cerita tentang Tria? Pernah. Dan saya juga pernah menanyakan sama Denny, apakah Denny menyukai Tria. Kalau saya lihat sekarang ini Denny masih memikirkan karirnya. Dan juga memikirkan ibu yang sampai sekarang belum ketemu. Tapi dia kan juga harus memikirkan masa depannya, betul kan? Nanti akan saya bicarakan sama Denny, Tante. Sekarang kita harus menghindari mereka yang berniat menghancurkan kita. Terutama orang-orang yang berniat menghancurkan kamu makin banyak. Selain Mia, Anita, mungkin dugaan kamu juga benar. Denny juga akan menghancurkan kamu. Tadi Pak Handinata kesini sama istrinya. Mereka secara tidak langsung melamar kamu untuk menikahi Tria. Apa kamu sudah siap, Dan? Saya nggak akan menikah kalau saya belum ketemu sama Mama. Dan tahu nasib Papa. Kalau Papa udah meninggal, saya pengen tahu kuburannya di mana. Tapi kalau masih hidup, saya pengen tahu dia ada di mana. Udahlah Kak, gak usah mikirin saya. Saya masih ingin terus berkarir. Sekarang saya lagi mikirin Kakak nih. Bentar lagi kan melahirkan. Kita mesti tahu masa depan anak itu gimana. Kak, saya lihat dokter Hari perhatian banget sama kakak. Gini Kak, gimana kalau seandainya dokter Hari mau menerima kakak sama anak kakak? Kakak mau terima nggak?
Kamu ini ngomong apa sih, Dan? Ngomong apa? Ya ngomongin jodoh buat kakak. Kamu itu salah. Kebaikan Dokter Haris sama kakak itu hanya seperti saudara, Dan. Dan sekarang keluarganya dan kawan-kawannya sedang mencarikan jodoh yang pas untuk Dokter Hari. Bukan seperti kakak, janda dan sebentar lagi akan memiliki anak. Saya sependapat dengan kamu. Dan saya tidak akan membiarkan kehidupan Mita terkatung-katung seperti ini hanya karena gara-gara si Denny itu. Saya rasa kita harus segera menikahkan dia. Karena usianya semakin bertambah. Dan pada batas usia tertentu wanita sulit mendapatkan jodoh. Mama keberatan Mita tinggal sama Mama? Kalau emang Mita jadi beban buat Mama, bilang dong. Mita kan bisa keluar dari rumah ini. Mita, ini bukan soal beban. Tetapi sebagai orang tua, papa sama mama wajib mengantarkan anak yang sudah dewasa seperti kamu ke jenjang pernikahan. Apa? Orang tua? Kamu jangan ngelunjak ya. Kamu tuh bukan papa saya, ngerti? Ngaku-ngaku lagi. Jangan kurang ajar. Dengan menampar anak sendiri bukanlah tindakan yang bijaksana. Tutup mulut kamu. Mama saya punya hak untuk memukul saya, menampar saya, bahkan membunuh saya kalau perlu. Kamu sama sekali nggak punya hak untuk mencampuri kehidupan rumah tangga kami. Sekarang keluar dari sini. Keluar! Mita! Mama tidak suka. Mama tidak suka kamu bicara seperti itu. Kalau Mama nggak suka Mita ngomong kayak gitu, usir bajingan itu keluar dari rumah kita sekarang juga. Saya nggak suka. Bajingan itu tinggal satu atap dengan kita. Kalau Papa Bobby nggak boleh tinggal di sini, kenapa dia nggak ada apa-apanya sama Mama izinkan untuk tinggal di sini sih? Tutup mulut kamu. Kalau saya nggak mau tutup mulut, Mama mau apa? Mama mau bunuh saya. Mama lebih ngebelain dia, pria nggak tahu malu dibandingin saya, anak Mama. Hah? Nggak apa-apa kalau Mama maunya gitu. Bunuh saya sekarang juga. Bunuh! Bunuh! Lepaskan! Bunuh! Saya lebih baik mati daripada tinggal neraka kayak gini. Mama tahu nggak? Kenapa belakangan ini kita selalu dapat masalah? Itu karena rumah ini sudah terlalu banyak dibebani sama dosa, Ma. Dan dosa itu disebabkan karena Mama mengizinkan laki-laki yang bukan suami Mama untuk tinggal di rumah sini. Wanda, lu parah banget sih. Kenapa gimana nih? Gue gak ikut tanggung jawab lo ya. Lo santai kenapa sih? Tenang, men. Hah? Duh. Mereka datang, men. Mereka datang. Pakai ngantri segala. Tahu. Kok lama sih? Ya nih, banyak banget orangnya. Tahu nggak? Masa ke toilet pakai ngantri segala? Betein nggak sih?
Mana sih? Iya. Turun yuk. Ayo, yuk. Ayo. Minum dulu dong. Oke deh. Ayo. Cheers. Cheers. Gak tau deh, kok pusing banget ya, Nda? Aduh. Duduk. Nanti lo kenapa? Enggak, dia pusing dikit kok. Pulang yuk. Oh, gue lagi asik sama Dadi. Yaudah deh, lo sana lagi. Gue antar dia pulang ya. Ya. Kok jadi gini sih? Ros, pokoknya lo jangan telepon dia dulu ya. Nanti orang tuanya tahu lagi. Ya, lo tunggu sampai dia telepon lo. Lo ngerti kan? Kabar. Kenapa kamu? Itu perempuan yang namanya Indah itu memang pembawa sial. Gara-gara dia nih aku jadi babak belur begini. Kok bisa begitu? Aku maunya urusan segera selesai. Setelah di rumah sakit dan di jalanan gagal, aku pikir kenapa nggak aku habisin aja dia di rumahnya. Emangnya kamu tahu di mana rumahnya? Itu kan sudah pekerjaanku. Lalu kamu berhasil habisin dia? Aku berhasil mendongkel pintu rumah bagian belakang. Ternyata si Indah sialan itu sudah pindah dari sana. Suami istri itu terbangun begitu aku masuk. Aku diteriakin maling. Aku kabur dong. Tapi penduduk di sana mengeroyok aku. Untungnya aku masih bisa lolos. Oh, jadi kamu telepon saya suruh saya datang ke sini cuma buat dengerin cerita tentang kegagalan kamu? Aku butuh pengertian Mbak. Aku perlu biaya untuk berobat. Itu nggak ada dalam perjanjian kita. Nggak usah bicara soal perjanjian deh, Mbak. Aku masih mau bersikap baik. Aku nggak memeras Mbak dan nggak minta banyak. Asal Mbak tahu aja. Suami Mbak bisa memberi saya uang yang banyak kalau sampai saya buka mulut. Saya tidak akan kasih kamu uang. Oke, saya akan kasih kamu uang. Asal kamu janji, kamu jangan bilang siapa-siapa tentang masalah ini. Oh Mbak, kalau soal itu Mbak tenang aja deh. Kalau kamu bisa bikin saya senang, saya akan bikin kamu jauh lebih senang. Jadi kamu dibayar istri saya untuk membunuh Indah dan bayi saya? Iya Pak, saya terpaksa melakukannya. Karena saya punya utang sama istri Bapak. Kalau tidak istri Bapak akan menuntut saya di pengadilan. Maaf Pak, saya butuh biaya untuk ke dokter. Terima kasih Pak. Saya permisi dulu Pak.
sayang. Ada apa sayang? Tidak usah basa-basi. Saya sudah tahu semua kebusukan kamu. Saya tidak sangka, Asri. Kamu lebih kejam daripada seekor serigala. Di depan saya kamu begitu manis. Tapi di belakang saya, kamu suruh orang untuk membunuh Ina dan bayi saya. Saya tidak akan mengotori tangan saya dengan menyentuh kamu. Sekalipun hanya dengan tamparan. Saya akan menceraikan kamu.